Pernahkah sahabat membayangkan ada seorang penjual sayur keliling berusia 70 tahun di pelosok Jawa Barat yang hidupnya begitu tenang, rizkinya selalu mengalir tak terduga, dan keluarganya dipenuhi dengan keberkahan. Padahal beliau mengaku tidak memiliki banyak amalan berat. Rahasianya ternyata ada pada sebuah kebiasaan kecil yang selalu ia jaga setiap kali selesai salam dalam salat wajib. Cukup dibaca satu kali saja, namun dampaknya luar biasa. Jutaan dosa masa lalu dihapus tuntas, derajat hidup diangkat, dan jaminan surga Firdaus pun dibentangkan. Apa sebenarnya rahasia amalan ringan yang dibawa oleh Rasulullah ini? Sebelum kita mengulas tuntas ayat rahasia ini, mari bersama-sama kita bangun channel Serambi Surga ini agar syiar dakwahnya menjangkau lebih banyak saudara kita di luar sana. Silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Khusus hari ini, mari kita ketuk pintu langit bersama-sama. Silakan tuliskan doa atau hajat terbaik sahabat di kolom komentar. Sahabat bisa menuliskannya langsung seperti Bismillah, ya Allah, mudahkan rezeki keluarga kami dan ampuni dosa kedua orang tua kami. Amin. Insya Allah, setiap doa yang tertulis akan kita aminkan bersama-sama di dalam majelis yang penuh berkah ini. Mari kita ulas tuntas dalam majelis ilmu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semoga curahan rahmat, kesehatan, kelapangan rizki, dan kemudahan urusan selalu Allah limpahkan bagi segenap sahabat Serambi Surga yang sedang menyimak majelis ilmu ini dimanapun Anda berada. Mari rekatkan ukhuwah kita. Silakan sahabat menuliskan untayan doa serta hajat terbaiknya di kolom komentar. Insya Allah kita akan saling mengaminkan doa-doa tersebut secara bersama-sama. Kita gantungkan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan setiap keinginan baik yang tersimpan di dalam hati kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku sekalian, mari kita resapi hakikat keberadaan kita. Kehidupan di fana ini sejatinya hanyalah sebuah persinggahan yang bersifat sementara. Sementara waktu terus berputar tanpa henti. Perubahan fisik menjadi tanda nyata yang tidak bisa kita pungkiri. Rambut yang mulanya hitam pekat kini perlahan memutih, mencerminkan usia yang kian senja. Langkah kaki yang dahulunya kokoh kini mulai melemah seiring berkurangnya stamina. Kulit wajah yang dahulu kencang pun kini mulai dihiasi dengan kerutan. Segala perubahan ini merupakan alarm alami bahwa kita sedang melangkah menuju gerbang akhir kehidupan. Pernahkah kita menghitung berapa puluh ribu rakaat sholat yang telah kita kerjakan sepanjang hidup ini? Namun sebuah pertanyaan besar patut kita renungkan bersama. Apakah kita sudah memanfaatkannya dengan optimal? Ketahuilah bahwa momen krusial tepat setelah salam sholat wajib adalah waktu terbaik. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan pintu ampunannya selebar mungkin bagi para hambanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan istimewa yang sangat praktis
berupa pembacaan beberapa ayat suci Al-Quran sekali saja, ganjaran yang disediakan sangatlah luar biasa, yakni penghapusan dosa kumulatif dari masa lalu kita. Sungguh sebuah kerugian besar jika kita masih memandang sebelah mata amalan mulia ini. Jangan biarkan sisa umur kita menguap begitu saja tanpa bekal akhirat yang memadai. Dunia ini bukan tempat tinggal yang abadi, melainkan ruang untuk mengumpulkan bekal. Kita sering terjebak dalam kesibukan mencari materi siang dan malam, hingga melupakan tujuan akhir yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Bagi kita yang telah memasuki usia senja, inilah saat paling tepat untuk memfokuskan diri pada persiapan pulang. Tuntunan dari Rasulullah SAW ini menjadi wasilah penghapus dosa yang sangat dinantikan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, Serambi Surga akan mengulas tuntas ayat-ayat pilihan tersebut, keutamaannya, serta panduan praktis pengamalannya. Simaklah penuturan ini hingga selesai, agar tidak ilmu yang terlewat. Siapa tahu penjelasan ini menjadi jalan pembuka bagi terhapusnya kehilafan kita selama ini. Sebelum melangkah lebih jauh, dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Melalui dukungan sahabat, siar dakwah ini dapat menjangkau lebih banyak saudara muslim lainnya di luar sana. Cantumkan juga harapan terbaik sahabat di kolom komentar, agar bisa kita aminkan bersama. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai keutamaan mendoakan sesama. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Malaikat berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita budayakan untuk saling mendoakan demi keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai penguat hati, mari kita ambil hikmah dari sebuah kisah nyata di pelosok Jawa Barat. Di sana tinggal seorang lansia yang bernama Pak Abdullah, yang kini telah menginjak usia 70 tahun. Dengan kondisi fisik yang mulai rentah, beliau mengais rezeki sebagai penjual sayur keliling yang bersahaja. Namun, beliau memiliki sebuah kebiasaan istimewa yang konsisten dijalankan setiap hari. Selepas menunaikan salat wajib, beliau tidak langsung beranjak, melainkan meluangkan waktu untuk membaca ayat-ayat tertentu. Amalan tersebut merupakan pesan dari sang guru mengaji yang selalu beliau jaga. Awalnya beliau mengamalkannya murni sebagai bentuk ketaatan atas amanah sang guru, tanpa mengetahui detail pahalanya. Namun dari keistiqomahan kecil itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan keberkahan yang luar biasa dalam hidupnya. Anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang saleh. Kebutuhan hidupnya selalu tercukupi secara tak terduga, dan hatinya selalu diliputi dengan ketenangan. Saat seseorang menanyakan rahasia kebahagiaan hidupnya, Pak Abdullah hanya tersenyum ramah dan menjawab bersahaja. Beliau mengaku tidak memiliki bekal ibadah yang mulia selain konsistensi membaca ayat-ayat pilihan setelah sholat. Beliau memegang teguh janji Rasulullah SAW bahwa amalan tersebut mampu mendatangkan ampunan, pengabulan doa, serta jaminan tempat di surga. Kisah nyata ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa kedahsyatan amalan tidak diukur dari beratnya fisik,
Konsistensi dan keyakinan penuh pada Allah adalah kunci utama yang akan mengubah jalan hidup kita menjadi berkah. Sahabat serambi surga, berikut adalah tata cara praktis beserta rahasia keutamaan dari masing-masing ayat pilihan tersebut agar bisa langsung sahabat praktekkan di rumah mulai waktu sholat berikutnya. Langkah pertama, amalan ini dilaksanakan segera setelah sahabat menyelesaikan ibadah sholat fardu. Selesai mengucapkan salam dan membaca zikir ataupun doa pendek, bacalah rangkaian ayat ini masing-masing cukup 1 kali secara khusyuk. Langkah kedua, sahabat dianjurkan untuk membuka amalan dengan melafalkan istighfar sekurang-kurangnya 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Setelah itu, sambunglah dengan pembacaan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sempurnakanlah tahapan awal ini dengan melafalkan kalimat tahlil sebanyak 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian langkah ketiga, setelah lisan kita basah oleh zikir dan pujian, barulah kita memulai membaca rangkaian ayat suci. Ayat pembuka yang harus dibaca adalah surah Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Mari kita lafalkan bersama dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku, surah Al-Fatihah memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Di antaranya digelari sebagai Ummul Kitab atau induknya Al-Quran. Ia juga disebut sebagai Asyabul Matsani karena merupakan 7 ayat yang selalu diulang-ulang dalam setiap rakaat salat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan pentingnya surah ini dalam sabdanya, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjadikan surah ini sebagai wirid pasca salat, berfungsi sebagai pembuka pintu ijabah doa sekaligus sarana penggugur dosa-dosa kecil kita. Selain itu, Al-Fatihah juga berfungsi sebagai asyifa atau obat penawar bagi penyakit lahir maupun batin. Ayat pilihan yang kedua adalah membaca ayat kursi yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Mari kita baca secara bersama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Adapun keutamaan ayat kursi sangatlah agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan lewat sabda beliau, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ayat ini dinobatkan sebagai ayat yang paling mulia karena merangkum sifat kemahaesaan Allah Al-Hayyul Al-Qayyum. Membacanya secara rutin selepas sholat akan menjadi perisai gaib
dari gangguan setan dan mara bahaya. Bahkan rumah yang sering dibacakan ayat ini akan disterilkan dari keberadaan jin maupun energi negatif. Rangkaian yang ketiga adalah surah Ali Imran ayat 18 hingga 19. Marilah kita baca bersama-sama. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Adapun kandungan ayat ini memuat kesaksian langsung dari Allah, para malaikat dan ahli ilmu bahwa tiada sesembahan yang hak selain Dia. Membaca ayat ini secara konsisten bermanfaat besar untuk memperkokoh fondasi tauhid dan keimanan di dalam dada kita. Para ulama terdahulu sering menjadikan dua ayat ini sebagai wirid utama bagi para ahli ibadah demi menjaga kemurnian iman. Selain itu, ayat ini menegaskan secara mutlak bahwa satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, sehingga pembacanya akan dijauhkan dari paham penyesatan. Selanjutnya, melengkapi amalan mulia ini dengan membaca surah Ali Imran ayat 26 sampai 27. Mari kita lafalkan bersama. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanji'ul mulka mimman tasya wa tu'ijju man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarajjuku man tasya bighairi hisab. Ayat ini menanamkan kesadaran penuh bahwa seluruh otoritas kekuasaan, kemuliaan, serta pembagian rezeki makhluk berada di bawah kendali mutlak Allah. Membaca ayat ini pasca sholat diyakini menjadi wasilah pembuka jalan rezeki yang seret karena maknanya yang berfokus pada karunia Allah. Menurut para ahli tafsir, barang siapa yang melazimkan pembacaan ayat ini, Allah akan mengangkat martabatnya dan menghindarkannya dari kehinaan hidup. Ini adalah untayan doa yang sangat mendalam agar kita diberikan kecukupan karunia tanpa batas serta diselamatkan dari himpitan ekonomi. Mari kita simpulkan inti dari majelis ilmu serambi surga kali ini agar lebih mudah diingat. Pertama, surah Al-Fatihah bertindak sebagai pembuka ijabah, pelebur dosa, dan sarana penyembuhan. Kedua, ayat kursi berperan sebagai perisai dari gangguan setan serta jaminan tiket menuju surga. Ketiga, surah Ali Imran ayat 18 hingga 19 berfungsi sebagai pemantap tauhid dan kesaksian iman. Kemudian yang keempat, surah Ali Imran ayat 26 sampai 27 berhasiat melapangkan rizki dan mengangkat derajat. Penggabungan keempat ayat ini menjanjikan perlindungan total, ampunan, kelimpahan materi, serta surga Firdaus. Sahabat beriman, sadarilah bahwa tabungan usia kita di dunia ini terus menyusut dan waktu yang telah lewat tidak akan bisa diputar kembali. Jangan biarkan momentum emas setelah menunaikan sholat wajib berlalu begitu saja tanpa penghasilan pahala yang bernilai tinggi. Rasulullah SAW telah membukakan rahasia besar ini demi kebaikan umatnya. Balasan yang Allah sediakan sungguh tak ternilai harganya. Mari kita jadikan rangkaian ayat pilihan ini sebagai menu wirid harian yang konsisten. Jangan menunda lagi dan jangan meremehkan amalan yang tampak ringan ini.
Barang siapa yang mampu menjaga keistiqomahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menjamin kelayakan hidupnya di dunia dan memuliakan kedudukannya di akhirat kelak. Kita berdoa bersama, semoga Allah menganugerahkan keistiqomahan kepada kita, mengampuni segala khilaf, melancarkan rizki, dan mempertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdausnya kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat serambi surga, waktu di dunia ini terus berjalan dan usia kita kian berkurang. Jangan biarkan momentum emas selepas sholat fardu berlalu begitu saja tanpa bekal berharga. Mari kita rutinkan amalan ringan ini dengan penuh keyakinan agar kehidupan kita senantiasa dinaungi dengan keberkahan dan ampunannya. Jika sahabat merasa tayangan ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan subscribe channel Serambi Surga sekarang juga, agar tidak tertinggal kajian bermakna lainnya. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga dan kerabat tercinta, karena satu kebaikan yang sahabat bagikan bisa menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.